In kasara manin kasara wan jabara manin jabara. Wis remek bebek, wis hancur lebur gara-gara yang diperhatikan orang lain, tapi tidak memperhatikan Tuhanmu sebagai fasilitator. Ya. Ta'allamu muwafaqatal haqqi azza wa jalla. Ikutilah, sejalanlah, berpihaklah maksudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu seperti ya min ibadihi salihin, seperti hamba-hamba Allah yang soleh-soleh itu, al-muwafiqin, yang selalu yang diperhatikan, selalu ingin selalu sejalan, ingin selalu berpihak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dari mana belajarnya? Dari mereka orang-orang soleh tuh. Kalau pengen belajar bener, belajarnya sama orang bener. Kalau pengen pinter, belajarnya sama orang pinter. Bener dan pinter dua hal yang berbeda. Al-Majlis As-Sabi' Ashar. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu yawmal jumu'ati bukratan bil madrasati rabi'a asyarata asyara dzil qa'dah sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'atin. La tahtam birizqika. Enggak usah kamu memikirkan rezeki. Enggak usah pusing-pusing mikirin rezeki. Enggak usah ya. Fa inna talabahu laka asyaddu min talabika lahu. Karena tuntutan Allah kepadamu ini yang lebih mendesak daripada permintaanmu kepada Allah. Lebih penting kamu kerja, nggak usah mikirin bayaran, kerja yang benar. Ininya kerjanya enggak, minta dibayar lagi. Ada orang bekerja untuk orang lain. Ya, ngaspal jalan bypass Indramayu Cirebon. Tiba-tiba setelah selesai dia minta dibayar oleh saya. Orang itu sehat enggak? Sinting tak geblek. Ternyata di dunia terlalu banyak orang sinting, orang geblek itu. Selama di dunia dia bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi siang malam mengigau ganjaran-ganjaran pahala dan pahala. Semua yang kau lakukan hanya menuruti hawa nafsumu. Lalu minta upah sama Allah. Geblek enggak kamu nih? Benar sama pintar kok. Bedanya. Siapa yang bisa menjawab? Ngecung. Ya, nah, cukup Sulaiman aja mewakili saya. Ya, kalau benar kan sama dengan jujur. Oh gitu. Benar jujur, kalau pintar belum tentu benar. Tapi kalau benar umumnya ya pintar.
Sekarang Taryono sing bisa buat uang beli bener. Kacamata sama sepeda apa bedanya? Ya sejen kabeh. Nggak usah mikir apa bedanya bener sama pinter. Saya mau nanya, apa bedanya kacamata dengan sepeda? Nggak usah mikir. Nggak usah dijawab maksudnya. Bakal jawab secara goblok berarti. Yang dua hal yang benar-benar jauh berbeda. Lalu Anda mencari perbedaannya, berarti nggak pinter kamu nih. Okay. Pengen dibuktikan tidak semua orang benar pinter, setuju? Dan tidak semua orang pinter benar, setuju? Ada orang yang pinter tidak, benar juga tidak, betul? Ada? Ada nggak orang yang benar dan juga pinter? Ada nggak? Bisa bertemu, bisa berpisah secara kebetulan. Tapi bukan keharusan. Bisa saja motor ketemu sama sepeda, bisa motornya kacamatanya ditaruh di naik sepeda pakai kacamata. Orang naik sepeda boleh nggak pakai kacamata? Berarti kacamata sepeda bertemu nggak? Tapi kan secara kebetulan. Nggak ada hukum kausalita bahwa setiap ada kacamata harus ada sepeda gitu. Setiap ada sepeda pasti ada kacamata. Jadi jawab. Dua ditambah dua berapa? Goblok maning bahasa. Enggak usah dijawab. Karena partai ini bukan untuk kamu. Untuk anakku yang berusia 2 tahun. Jadi kalau saya bertanya begitu, artinya saya lagi menghina kamu. Dua kali 2 jam 4 sip. Orang bodoh sama orang pintar sama enggak? Allah juga ingin ngejek kamu. Sekali-kali ditanya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Samakah orang goblok sama orang pintar? Yang menjawab goblok. Yang pintar siapa? Tandang sejak itu. Sekarang saya harus pintar, saya harus belajar. Itu baru jawabannya. Setuju? Jadi bagaimana cara menjawabnya? Sejak hari ini kamu rajin belajar. Saya harus pintar. Sebisa-bisa saya. Langkah udan, langkah angin, mangkat ngaji, bakal pengisanan. Nah itu teman, itu baru cerdas. Gimana lagi? Gitu. Jadi saya lagi cerdas beli. Itu. Oke. Idza hasala laka rizqul yaumi, apabila hari ini kamu dapat rezeki, idza hasala nalikane hasil laka maring sira opo rizqul yaumi, rezeki dinakin. Angel, apabila engkau hari ini mendapatkan rezeki, fadda angka al-ihtimam birizqi ghadin. Sudah tinggalkan. Nggak usah mikirin rezeki besok. Sudah selesai.
Hari ini bisa makan nggak? Ya udah, nggak usah mikirin bagaimana besok makan. Kama tarokta amsi madha, seperti juga kamu tinggalkan kemarin, sudah lewat, nggak bakal kembali. Kemarin adalah sudah lewat, sudah tinggal, nggak bakal kembali. Wa ghadan la tadri, besok kamu tidak tahu kok. Hal yasilu ilaika amla, apakah rezeki sampai atau tidak? Apakah besok kamu masih hidup atau tidak? Tahu nggak? Kalau kamu tidak, wajarkah orang memikirkan sesuatu yang dia tidak tahu? Iya. Jadi yang dipikirin apa? Yang kamu tahu. Apa itu? Ya hari ini. Kemarin sudah lewat, ya sudah, tidak akan kembali. Besok tidak tahu. Jadi yang dipikirin ya hari ini. Apa yang harus kamu selesaikan hari ini? Itu saja kok. Disuruh siapa kamu mikirin besok? Aduh, saya nanti besok bagaimana ya? Makan nggak nih besok nih? Sih? Istaghil biyaumika. Yang penting manfaatkan harimu ini. Bekerja untuk harimu ini. Selesaikan. Tugas-tugas yang ada di pundakmu hari ini selesaikan semua. Laksanakan dengan sempurna. Kalau kamu sudah merampungkan semua pekerjaan hari ini, kamu akan muncul keberanian menantang hari esok. Wahai hari esok, silakan berbuat sesuai dengan kehendakmu. Peduli amat sama kamu. Yang penting hari ini adalah milikku, telah kujalani dengan sempurna. Yang berani dong. Nah kalau hari ini nggak selesai, takut menghadapi hari esok. Jadi ketakutan hari esok karena kamu tidak menyelesaikan pekerjaan hari ini dengan sempurna. Dan masa lalu hanya menyiksa dirimu dengan memagut kesedihan dan kekecewaan. Jadi goblok tak beli siratnya. Goblok mana? Jadi kamu cerdasnya di bidang apa? Iya. Lau araftal haqqa azza wa jalla. Andaikan engkau telah mengenal Allah, lastaghalta bihi, pasti kamu akan sibuk melaksanakan segala perintah Allah, antalabir rizki, daripada kamu meminta-minta rezeki kepada Allah. Katakan kepada anakmu yang lagi mesantren, wahai anakku, jangan terlalu sering kamu mengingatkan orang tuamu tentang syahriah, SPP, bulanan. Yang penting belajar yang benar, nak. Sudah tiap tahun pasti akan kukirimkan, tidak akan terlambat sedikit pun. Paham begini? Jadi masih pinter anaknya sudah, tapi pinter sih ini. Masih yakin anak. Ya iya. Bah, jangan lupa bah, ini sudah tanggal 25, 5 hari lagi bah. Udah nggak usah mikirin, lu belajar bener.
Itu baru orang tua ya. Apalagi Allah. Iya. Janjinya Allah pasti. Dan tidak mungkin Allah sulayah janji. Apa perlu dalil? Ini kadang-kadang saya pusing, kadang-kadang harus ada dalilnya semua. Kalau nggak ada beli ngandal sirane. Masih kasih dia dasar. Iya, kalau nggak ada kola-kolanya itu, ya itu kan pendapatnya Buya, nggak usah ditulis dah. Perlu dalil. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji dan tepat semuanya. Namanya ngandel ya. Jadi bakal angkat dalilnya ngandel beli. Dasar otak dalil. Ajak akan kola wisasat kabeh kola ya gini deh. Iya. Jadi karena kita sudah lama tertidur, tidak mampu berpikir, menguji kebenaran orang berpikir selalu didasarkan pada dalil-dalil. Bangkalakan dalil beli ngandal. Ya konon. Bukannya kita berpikir, ini bener gak ya? Alasannya apa? Alasannya apa? Pokoknya kalau tidak ada dalilnya tidak diterima. Hukum rasional tidak berlaku. Yang penting tekstual. Berarti sejak itu kamu sudah stop, berhenti, tidak berpikir. Percaya nggak? Saya katakan bahwa umat Islam sudah berhenti berpikir. Sampai pernah dilarang berpikir. Haram ijtihad artinya larangan berpikir. Tapi katanya sekarang udah dibuka lagi ya. Dulu pernah pintu ijtihad ditutup ya. Yang tutup siapa tuh ya? Lalu sekarang udah dibuka lagi Kang Im. Udah dibuka lagi. Yang buka siapa ya? Non? Iya. Ya udah. Kalau saya mah buka enggak, tutup enggak, buka tutup aja. Kalau perlu buka lagi gitu aja kok. Kuncinya. Memangnya anak gemblok ya kon. Jangan-jangan di otakmu ada gemblok. Iya. Saya kadang-kadang sedih juga sih. Kanat haibatuhu tamna'uka anit talabi minhu. Kehebatan Allah. Rezekinya yang berlimpah ruah. Diberikan secara gratis. Dan selalu datang pada waktunya. Sehingga akan mencegah dirimu untuk meminta kepadanya. Wis ngacung perkeset hati kebisita ya Allah, beli pantas. Kamu diturunkan di dunia, yang penting duduk manis saja. Semuanya diberi gratis. Semua yang ada bekerja secara gratis semuanya, yang tidak kamu sadari berapa banyak makhluk yang bekerja, berjuta-juta makhluk mendukung kehidupanmu dan kamu tidak pernah berterima kasih. Kamu tidak tahu berapa banyak pasukan-pasukan yang bekerja di dalam dirimu
menyerang partikel-partikel asing, menyerang serpihan-serpihan seluler. Ya, berapa banyak leukosit yang bekerja siang dan malam memakan toksin-toksin dalam tubuhmu itu, dan kamu tidak tahu. Dia memproduksi sendiri. Lihat, sel darah putihmu, leukositmu diproduksi sendiri tanpa bantuanmu, tanpa sepengetahuanmu. Mereka mengatakannya sel puncak. Itu adalah hematopoietik pluripotent namanya. Dari sungsum tulangmu itu. Terus bekerja. Dan jumlahnya tidak lebih tidak kurang. Pas antara 60 sampai 80. Terlalu banyak. Leukemia namanya. Mati kamu. Kayak apa repotnya menjaga keseimbangan, dan kamu tidak pernah berterima kasih. Jadi innal insana kana zaluman jahula. Wis beli bener goblok bisa. Mending pinter mah. Wis goblok iku beli bener bisa. Nih. Mau ngomong apa lagi sok? Ya itulah. Jadi sebabnya kamu rewel, cerewet, berkeluh kesah, terlalu banyak permintaan, tugas-tugas malah ditinggalkan, itu menunjukkan fenomena kebodohan. Bisa ngaku besi ya kan? Ngaku besi ya kan? Ya iya, iya itu. Li'anna man arafallaha azza wa jalla, karena orang yang sudah kenal dengan Allah, kalla lisanuhu, lidahnya kaku untuk berucap meminta sesuatu. Kakuilah. Beli metu. Seperti kamu menghadapi seseorang yang sangat berwibawa. Iya. Mau mengatakan sesuatu, beli metu. Nggak kuat, nggak berani mengucapkannya. Betul nggak? Dulu kamu mikir, nanti kalau ada presiden, saya mau usul begini. Begitu datang, sok metapa, buyar semuanya. Terjadi nggak begitu? Itulah Allah, seorang manusia yang sudah mengenal Allah dan mengenal hebatnya Allah, sudah mulutnya tidak bisa berucap lagi. Ya baru saya sendiri sih. Ngelihat Dewi Persik melongo, Syahrini melotot, Isabel Adjani mangap. Begitu Monica Lewinsky klenger sih lagi. Begitu lewat lagi Aishwarya Rai Bachchan, waduh kelojotan sudah, semaput kan. Ada nggak pernah ketemu sama Aishwarya Bachchan? Monica Bellucci udah, Isabel Adjani, Dewi Persik.
Orang yang sudah mengenali indahnya Allah, mengenali hebatnya Allah, nggak mungkin bisa berucap apapun. Paham belum? Bukan yang rewel-rewel tuh berarti orang belum kenal. La yazalul arifu akhrasal lisan baina yadail haqqi azza wa jalla. Orang yang arif billah itu orang yang bisu nggak ada suaranya, akhras, bisu nggak bisa ngomong. Baina yadail haqqi, di hadapan Allah sebelum bisa ngomong. Bilang enggih saja udah nggak bisa. Paling ngangguk-ngangguk baru berbesmili paling enggak. Ya sergake baju matanya curcuran. Curcur baju matanya. Iya. Gitu. Hatta yaruddahu ila masalihil khalqi. Kecuali kalau arif billah tadi dikembalikan lagi untuk memberikan manfaat kepada makhluk, baru bisa ngomong. Tapi kalau dia menghadapi Allah, sudah no comment. Ya, baru bisa ngomong lancar, dan baru omongannya jelas, dan baru omongannya memukau ketika dia diberi tugas oleh Allah untuk memberi manfaat kepada masyarakatnya. Fa'idha raddahu ilaihim, kalau Allah sudah menugaskan orang arif billah itu kepada mereka, kepada masyarakatnya, iya, rufi'al kalalu an lisanihi, ya, kekakuan lidahnya diangkat oleh Allah. Wal ajmatu anhu, dan kegagapannya pun dicabut. Oh, wis waya tugas mah merepet lancar pisan. Musa alaihi salam lamma kana yar'al ghanama. Musa ketika dia masih tugasnya menggembala kambing, kana fi lisanihi laknatun, ya. Boleh laknatun ya. Karena antara kanannya itu ada jumlah mu'taridah. Enggak perlu kanat ya, kana laknatun. Wa ajalatun, dan gagap-gagap. Ya. Wa ajmatun, dan pelo-pelo. Wa waqfatun, dan ngomongnya tersendat-sendat. Itu Nabi Musa ketika dia masih disuruh menggembala kambing. Falamma aradal haqqu azza wa jalla an yaruddahu, ketika Allah menghendaki Nabi Musa dikembalikan ke masyarakatnya untuk membimbing umatnya, alhamahu, Allah memberikan ilham kepada Nabi Musa, hatta qala, sampai dia baru meminta, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, ya Allah, lepaskan kekakuan lidahku. Iya, yafqahu qawli, supaya mereka mengerti kata-kataku. Baru dia minta supaya kekakuan lidahnya dilepaskan oleh Allah, dan supaya kata-katanya mafhum, bisa dipahami oleh orang lain. Iya, nanti juga sudah pada saatnya
Kamu juga nanti bisa ngomong kok. Iya, ya sing bener pentingin. Iya. Iya. Allah yang menilai, bukan mursyid. Tetap Allah yang menilai. Mursyid bisa saja menilai muridnya dikiranya sudah benar. Ternyata masih ada celah-celah yang gak benernya kan. Kalau Allah tidak mungkin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, sebesar atom pun kebaikan Allah tahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, kejahatan sebesar atom pun ketahuan semuanya. Ya kun gak bakal nganjel beliau sebagai apa. Iya, tetapi ya itulah kadang-kadang di dalam hukum Islam juga ada upaya-upaya menipu Allah. Namanya kelah, dikelah. Artinya bebodoh Gusti. Perangsaannya beli baru. Sudah dibilang jangan menjual kembang yang masih ada di pohon. Paham? Karena itu pasti akan merugikan orang. Iya kalau nggak hujan. Kalau hujan rontok semua. Gigi cari kan tega melihat temanmu rugi seperti itu. Diputer-puter, bukan menjual kembang, ini ngontrak pohon. Betul nggak? Kelah bukan kolak, kelah. Itu hilah, artinya disiasati gitu. Gusti Allah disiasati, ya Allah ya Rabbi. Gade gantung, ada sawahnya enggak? Nggak ada. Jadi lebih besar mana dosanya? Melanggar aturan Allah atau membodoh Gusti Allah? Membodoh Gusti Allah jelas. Awit kapan cerdas sira? Guyon. Ka'annahu yaqulu, seolah-olah dia itu berkata, lamma kuntu fil bariyati fi ra'yil ghanam, ketika aku masih di kampung di daratan, fi ra'yil ghanam, masih menggembala kambing, lam ahtajja ila hadza, aku belum butuh ini, belum perlu ngomong lancar, belum perlu ilmu bagaimana menyusun argumentasi, tidak perlu saya harus mempersiapkan tesis, karena tugasku sebagai penggembala kambing. Seolah-olah begitulah. Wal'an, dan sekarang qad jaa syughli ma'al khalqi wal kalam lahum, dan sekarang sudah datang tugasku untuk berhadapan dengan manusia, wal kalam lahum,
dan berbicara kepada mereka, baru saya butuh bisa ngomong lancar. Kalau dengan kambing nggak perlu lancar, cukup hus 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 hus. Di tengah manusia nggak boleh hus hus hus. Kalau kambing cukup dengan hus husan. Kalau meluku, membajak sawah, kiai 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 kiai, kan kiai ya? Kia kan kiai. Jadi kata-kata kiai itu asalnya ngiring kebo. Kata Gus Dur. Asluhu kiai itu dari kia. Qala Gus Dur. Sekolah Buya siapa? Sekolahnya Buya apa? Yang ntar dulu. Bisa nadin sahihin wal muttafaq alaih. Iya gitu. Pernah dengar nggak? Enggak. Ternyata orang-orang yang fanatik Gus Dur masih banyak saya membaca tulisan-tulisannya. Kalau wongnya mah orang ketemu acan. Iya kan? Iya. Dah begitulah kira-kira. Fa'aini bidzihabil kalali min lisani. Oleh karena itu tolonglah ya Allah, bagaimana menghilangkan kekakuan lidahku ini. Farafa'al uqdata min lisanihi, baru Allah mengangkat kekakuan yang ada pada lidahnya itu. Udah tuh pelok, ya, bundelan, karena gara-gara dulu waktu kecil makan apa wangwa, masa makan wangwa, makan bara. Ayo. Fakana yatakallamu bitis'ina kalimatan fasihatan mafhumatan. Akhirnya dia bisa berbicara, mengucapkan 90 kalimat fasih, mafhum, biqadri ma yatakallamu ghairuhu, seperti orang lain berbicara, kalimatin yasiratin, kalimat pendek, fi hali sughrihi, dalam keadaan kecil, ya, fi hali sughrihi, ya, dalam waktu dia kecil. Roma ayatakallama fi ghairi hinihi, dia ingin berbicara belum waktunya, baina yaday Fir'aun wa Asya, di hadapan Fir'aun dan istrinya Asya. Mau ngomong belum saatnya. Falaqamahullah azza wa jalla al-jumrata, akhirnya dijejeli wangwak oleh Allah sampai lidahnya pelok gitu. Sekarang besarnya yang ngomong 90 kalimah, 90 kalimat, 90 kata maksudnya, bisa diucapkan seperti orang berbicara 2-3 kalimat, dia 90 kata. Artinya mampu berbicara cepat. Tahu nggak di alam dunia siapa orang yang bisa ngomong cepat?
tapi tidak gernyek, ya, tidak rusak, tapi cepat, tapi jelas gamblang. Tahu nggak siapa? John F. Kennedy. Silakan kamu buka rekaman pidatonya John F. Kennedy. Siapa tuh? Dengarkan. Ngomongnya cepet banget. Kalau seandainya itu dia cukup 5 menit. Kalau itu saya katakan oleh saya dari 5 menit bisa-bisa 15 menit atau 30 menit. Saking cepatnya, tapi jelas. Iya. Kenapa demikian? Karena kalimat juga kalau dibaca cepat akan terjadi namanya gratal gratul. Pabalibet omongannya. Tapi enggak. Pelan bisa. Tapi begitu cepat namanya grotal gratul. Pak balibet gitu. Sorong, laler wilis lare rolas, sorong cepet. Rara. Itulah kira-kira. Nah bahasa Arabnya namanya tanafur. Nanti ada tanafur kalimat, ada tanafur huruf. Wes, kau belajar bala, kau beli sirane. Bungan ya, wes syukur. Masih kalian beli. Iya, dia ada ngeling mana? Kalau kamu sudah pernah belajar, ya tidak boleh lupa dong. Ya saya dulu paham, tapi sekarang lupa. Ya berarti nggak paham. Kalau dulu kamu hafal, pantas lupa hafalannya. Tapi kalau kamu paham, tidak mungkin paham dilupakan. Oleh karena itu kalau belajar nggak perlu hafal, yang penting paham. Ngerti beli? Ngaji di sini paling istimewa. Bawa bantal boleh, tiduran boleh, sambil ngopi boleh, sambil ngerokok boleh, sambil merem silakan. Yang penting telingamu dibuka. Ikut ngaji sini bukan pakai mata, tapi pakai telinga. Kalau dengan mata kamu hanya menikmati wajahku yang ganteng ini. Kuyon ini. Kalau kamu ingin mengaji, memahami, yang kamu pakai adalah telinga. Makanya boleh sambil matamu terpejam juga boleh, asal telingamu dibuka, itu aja kok. Tapi biasanya bakal matanya merem, kupingnya budek. Tapi tidak, ini saya cerita benar-benar nih. Gus Dur ini matanya terpejam, tapi telinganya tidak pernah tertutup, terbuka. Setiap bulan kita ketemu dengan beliau dulu. Ya, Pak Nurul Khalis Majid, Abu Syihab, Udah Syihab dan lain-lainnya. Beliau tuh kalau malam-malam diskusi rutin tiap bulan tuh duduk di pojok sambil selonjor, orangnya kan gemuk tuh, sambil kepalanya dulu ke bawah, kadang-kadang menegur juga. Tapi begitu giliran dia bicara nyambung. Nah suatu ketika acara Kick Andi ditanya, Gus katanya Anda tuh kalau berdiskusi tidur, terus
Tapi pada gilirannya Anda berbicara kok nyambung. Gimana Gus ilmunya? Kata Gus Dur gampang. Ya tinggal saya dengar aja kalimat yang terakhirnya gimana. Paling juga muter-muter sekitar itu. Jadi kalau mau pengen kayak Gus Dur boleh. Sambil ngorok boleh. Asal telinganya jangan ngorok. Kalau ngorok namanya conge. Iya gitu. Ya boleh. Makanya orang buta tidak mengurangi kecerdasan. Yang bikin goblok itu budeg. Orang kalau budeg goblok enggak? Kalau orang buta goblok enggak? Enggak, malah kadang-kadang tambah pinter. Kenapa? Potensi mata mendukung telinga. Makanya saya sendiri waktu kuliah di luar itu, saya punya dosen 2 buta semuanya. Profesor doktor buta. Yang satu ngajar psikologi umum, yang satu lagi ngajar kebudayaan. Itu tamatan Amerika. Dari Harvard. Iya. Tapi kalau di Indonesia karena tidak punya fasilitas untuk pendidikan, ada tapi tingkatannya hanya SMP SMA ya. Kalau untuk sampai dokter tuh nggak ada. Tidak punya fasilitas yang ada di sana, di Amerika, di Inggris ada. Jadi orang buta juga bisa sampai dapat gelar profesor dokter sana. Kalau di sini orang buta tolong pencet. Oh iya betul. Mejetnya enak ya. Karena dia sudah tidak menggunakan matanya, tapi menggunakan rasanya. Nah ini otot yang merengkel nih. Jadi pejetannya juga enak. Itulah Allah memberi jalan rizki orang buta lebih mudah. Karena matanya nggak bisa melihat, sekali gedongan 500.000. Nyingkainya sira 500.000 melet-melet dikit sih. Ya itu. Seharian mencangkul di sawah hanya 50.000. Di Jakarta mejet orang gedongan hanya sejam saja 500.000. Kadang-kadang semalam bisa 2-3 rumah dipejet itu. Itulah. Sampai orang yang buta mata, matanya buta pun tidak perlu takut untuk dapat rezeki atau tidak. Artinya Allah sudah menjamin, nggak usah khawatir. Semua makhluk hidup di alam dunia ku jamin rizkinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ana dalil boleh. Masih beli ngandel bae. Aduh.